Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Agustiawan, peserta Latsar CPNS Provinsi DKI Jakarta, golongan 2, angkatan 27 tahun 2022, sub kelompok kedua. Di sini saya akan merefleksikan cerita tentang agenda pembelajaran CPNS agenda kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Di sini kami dipandu oleh Bapak Hari Susanto STP MSI. Kami melakukan pembelajaran agenda kedua selama 4 hari, dimulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2022. Dalam pembelajaran agenda 2 ini, kami mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS. Nilai ini wajib dimiliki setiap PNS dan tidak boleh dilanggar. Kenapa? Karena sebagai seorang PNS, kita harus bangga melayani bangsa. Sebelumnya, nilai dasar PNS dikembangkan dan disingkat menjadi aneka. Namun seiring perubahan dan tuntutan perubahan zaman, nilai-nilai tersebut berubah dan diperbaharui menjadi nilai berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kami sebagai ASN memiliki employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Baiklah, saya akan menjelaskan poin kunci tentang berakhlak. Berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Kata kuncinya adalah responsif, kualitas, dan kepuasan. Sebagai seorang PNS yang mempunyai employee branding bangga melayani bangsa, sudah sewajarnya kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kita harus mampu cepat tanggap, responsif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan siap sedia kapanpun dan dimanapun untuk melayani masyarakat Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Kuncinya integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Ingat, kerjakan apa yang telah kita tuliskan dan tuliskan apa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga yaitu kompeten. Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning ability, ahli di bidangnya, kompeten adalah tentang terus belajar mengembangkan kapabilitas. Bekerja tidak hanya sekedar mencari uang dan bermalas-malasan saja, tapi kita harus mengembangkan kompetensi kita agar memiliki apa? Agar kita bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Yang keempat yaitu harmonis. Kata kuncinya peduli, perbedaan, selaras. Adanya keharmonisan akan menimbulkan keselarasan, di mana nantinya akan timbul rasa saling peduli, rasa saling menghargai perbedaan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri dari beragam kebudayaan, ras, agama, suku, dan juga bahasa. Oleh karena itu, kita harus berjalan beriringan agar kita senantiasa dapat mewujudkan Indonesia yang adil, bersatu, dan berdaulat. Karena musik tidak akan pernah terdengar indah jika nada-nadanya sama. Musik hanya bisa terdengar indah karena nada-nadanya berbeda. Iya enggak? Yang kelima yaitu loyal. Kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Loyal adalah suatu sikap yang setia mewujudkan dedikasi penuh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contohnya, bersedia bekerja menyelesaikan tugas meski jam kerja sudah selesai. Yang keenam yaitu adaptif. Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif. Terus melakukan inovasi serta antusias terhadap perubahan. Semakin hari, tantangan dunia ini semakin beragam. Siapa yang mampu eksis, dia yang akan mampu menjawab tantangan tersebut. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kata kuncinya adalah kesediaan, bekerja sama,
sinergi untuk hasil terbaik. Kolaboratif adalah bersinergi dengan orang lain untuk mewujudkan suatu nilai tambah, entah itu bagi diri kita sendiri ataupun untuk lembaga tempat kita mengabdi dan umumnya buat masyarakat Indonesia. Dalam MOOC, bahan pembelajaran disajikan dalam 3 bentuk: modul, PowerPoint, dan video. Biasanya saya mempelajarinya dengan membaca PowerPoint untuk mengetahui gambaran seluruh materi. Kemudian saya memperdalam lagi materi dengan membaca modul yang diberikan. Di dalam modul tersebut terdapat penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, dan terdapat soal rangkuman yang dapat dikerjakan peserta untuk berlatih. Selanjutnya, saya akan menonton video tentang materi yang telah saya pelajari. Menurut saya, kesulitan pembelajaran di dalam MOOC adalah modulnya yang terlalu tebal, sehingga butuh waktu lama untuk memahaminya, dan kita harus mencari tahu sendiri apabila ada hal yang belum kita pahami, sehingga menuntut waktu lebih kita untuk mencari tahu materi yang belum kita ketahui itu. Pembelajaran agenda 2 yaitu distancing learning yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022. Tutor kelompok 4 adalah Bapak Hari Susanto, SPP MSI. Pembelajaran hari pertama diawali dengan pembelajaran secara sinkronus, diawali dengan perkenalan peserta kelompok 4 dan pembuatan grup kelompok untuk berkomunikasi. Selanjutnya, tutor menjelaskan mengenai materi tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Tutor mengajarkan dengan bahasa yang mudah, jelas, ringkas, sehingga materi gampang kami pahami. Bapak Hari juga menggunakan contoh yang sangat sederhana tentang nilai-nilai PNS berakhlak yang menyebabkan antusias kami untuk berdiskusi untuk memperdalam materi agenda yang kedua. Setelah selesai materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Hari, selanjutnya beliau menjelaskan mengenai tugas yang harus dikerjakan di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Bapak Hari menjelaskan tugas-tugas yang akan kita lakukan secara rinci dan jelas, memberikan kesempatan kita juga untuk bertanya dan terbuka jika ada peserta yang ingin bertanya langsung untuk menghubungi beliau. Pada hari keempat dilakukan pembelajaran sinkronus. Pada hari keempat kami membahas tentang tugas yang telah kami kerjakan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Masing-masing kelompok memaparkan tugas-tugas yang telah dikerjakan dan peserta yang lain memberikan masukan dan komentar terhadap tugas yang dikerjakan. Bapak Hari selaku tutor memberikan masukan dan saran atas apa yang telah kita kerjakan. Hal itu sangat bermanfaat untuk kita memperbaiki tugas tersebut agar hasilnya lebih maksimal dan lebih baik lagi. Kesan dan pesan saya terhadap Bapak Hari Susanto, STP MSI sebagai tutor kelompok 4, beliau sangat menyenangkan dalam menyampaikan materi pembelajarannya, dan materi yang disampaikan oleh Bapak Hari juga sangat ringkas, jelas, dan sangat mudah dipahami. Setelah mengikuti agenda Latsar CPNS agenda yang kedua, saya lebih memahami karakteristik PNS, yaitu mana yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh seorang PNS dan mana karakteristik yang harusnya tidak dilanggar. Lalu, tugas utama seorang PNS adalah menjadi pelayan publik, di mana ketika kita bekerja harus mengorientasikan pekerjaan kita pada pelayanan publik. Karena ketika ASN berkualitas, maka masyarakat akan puas. Komitmen diri saya pribadi sebagai seorang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pokok utama sebagai seorang perawat, yaitu yang pertama, saya akan terus melakukan kegiatan evaluasi asuhan keperawatan dan menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua,
saya akan terus meningkatkan kapabilitas saya sebagai seorang perawat dengan cara terus belajar dan mengikuti pelatihan. Karena tugas dan fungsi utama seorang perawat bukan hanya sekedar untuk merawat, tetapi kita diwajibkan untuk terus tetap belajar untuk menjaga eksistensi kita di tengah berbagai perubahan zaman. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, saya akan terus meningkatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, loyalitas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menerapkannya kepada lingkungan sekitar saya. Sekian refleksi pembelajaran agenda 2 yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.